Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Yusada Baru di Nias Wow Channel. Nah, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Nias. Tujuannya mau tahu? Ikuti video saya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang Anda punya. Yang disampaikan di lembaga DPRD ini, setahu saya pribadi sudah 1 bulan lebih, dan baru ada kesempatan pada hari ini kita melakukan rapat dan pendapat oleh karena adanya agenda lainnya di lembaga DPRD Kabupaten Nias. Pada kesempatan ini yang hadir dari Komisi 1 baru saya sendiri, yang lain mungkin sedang makan siang, sedang istirahat dari 8 sampai jam 12. Dan tadi saya sudah telepon Ketua Komisi 1 dan beliau menyampaikan ke saya bahwa Pak Ronald untuk memimpin rapat. Nanti juga saya akan datang, beliau masih di perjalanan, tetapi beliau menyampaikan kita jangan mengecewakan masyarakat kita, silakan rapat dimulai lebih dahulu dipimpin oleh Pak Ronald. Jadi mohon izin buat teman-teman, status saya di sini sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias dari Partai Nasdem. Baik, kepada tokoh ataupun juru bicara perwakilan masyarakat dari Desa Lembur Baruah, pada kesempatan ini dengan segala hormat memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa aspirasinya. Mohon maaf, di sini ada Kepala Desa Lembur Baruah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kepala Desa. Kepada warga masyarakat Lembur Baruah, silakan disampaikan. Ini sudah kami lihat ada disampaikan di sini, ada beberapa halaman, tidak usah dibaca semua, tapi semacam kesimpulan dari semua ini apa kira-kira tolong disampaikan supaya di sini bisa semua mendengar. Namanya juga rapat dengar pendapat. Nanti setelah kita mendengar, lalu kita masing-masing stakeholder yang ada akan berpendapat sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kepada Bapak Ibu perwakilan dari Desa Lembur Baruah, kami persilakan. Dengan menghormati Pak Asisten 1, kami menghormati pimpinan rapat pada sore hari ini, Polres KPI, dan seluruh yang telah hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Nias, khususnya Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias yang telah memberikan telah mendengarkan aspirasi masyarakat berdasarkan surat atau laporan kami sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu. Dalam surat tersebut ada beberapa link yang kami mintakan, yang kami aspirasikan dan kami sampaikan, terutama untuk melaksanakan RDP terkait beberapa hal permasalahan di Desa Lembur Baruah. Tapi saya akan membahasnya secara umum saja. Pertama dulu masalah dana desa tahun 2017. Setelah dilakukan pengesahan, maka kami masyarakat Desa Lembur Baruah menemukan ada temuan. Setelah menemukan temuan tersebut dan kami melihat dalam draft yang kami punya, dan itu tidak sesuai, termasuk pembangunan atau perkerasan jalan di Dusun 2 yang dalam draft telah tertera ukuran yang sesungguhnya, tetapi real di lapangan tidak sesuai dengan draft yang sesungguhnya. Kemudian dalam perkerasan tersebut tidak menggunakan batu 57. Sementara dalam draft yang kami miliki bahwa itu perkerasan ada batu 57 dan sudah dibelanjakan. Ini salah satu temuan kami dari masyarakat. Kemudian masalah pembangunan sanggar seni. Ya, katanya kepada masyarakat uang ini yang 200 juta lebih sudah dikembalikan di RKU desa. Tetapi setelah kami melihat dari Silva dana desa tahun 2018, ternyata yang dikembalikan itu hanya sekitar 210 juta. Sementara yang dialokasikan untuk pembangunan sanggar seni itu 158 juta. Nah, sisanya ini belum dikembalikan semua. Nah, ini dikembalikan semua. Nah, kalau sekarang
katakan bahwa ini sudah digunakan untuk membeli bahan lain seperti pasir dan batu. Kami tidak setuju. Ya, kenapa kami mengatakan bahwa tidak setuju? Ini sudah terjadi maaf di sini, Pak. Kami punya foto-foto bahan yang sudah dibeli, dan itu bisa kita lihat berapa kubik. Fotonya sudah, dan bapak-bapak dari inspektorat sudah membuktikan di lapangan berapa kubik lagi pasir, kerikil yang sudah ada, dan juga besi. Dan itu saya rasa tidak habis yang 50 juta itu. Jadi ini temuan yang kedua. Hal-hal lain misalnya ini pengadaan sound system dan tenaga surya dan banyak lagi, misalnya laptop. Kami masyarakat desa Lebo Banua tidak pernah melihat yang namanya sound system. Kalau memang itu sudah dibelanjakan tahun 2017, ya kami bisa lihat. Kalau kami rapat di desa, kami teriak dengan suara sendiri. Kami tidak pernah memakai pembesar suara. Itu masyarakat di sini pun belum tahu itu bagaimana sound system. Ini yang ketiga. Terus kemudian masalah kepemudaan. Dalam anggaran 2017 itu ada dikhususkan untuk pemuda sebesar 20 juta. Kami di sini tokoh pemuda dan beberapa pemuda lain sudah hadir hari ini mengaku tidak pernah dibentuk pengurus pemuda. Siapa ketuanya, sekretaris bendahara, apa kegiatan mereka selama ini? Kita tidak tahu. Dan ini semua tidak jelas. Dan kami tidak salah kalau kami mengatakan bahwa hari ini pemerintah desa Lebo Banua tidak transparan dalam melaksanakan anggaran. Karena kami belum tahu mana sound systemnya, mana dana pemudanya. Jadi jangan dibilang sudah dilaksanakan secara transparan. Tidak bisa. Kami belum tahu. Ini masalah anggaran. Kemudian beberapa hal juga dalam surat tersebut kami sangat kecewa. Hari terakhir ini Bapak Kepala Desa Lebo Banua membantah masyarakat kalau ada surat-surat keperluan yang mau ditandatangani. Bapak Memardi, ya, mau minta tanda tangan kepala desa ini mau mengurus akta lahir anak. Tetapi kepala desa membantah. Itu sudah berapa kali ke rumahnya. Walaupun akhirnya ditandatangani, tetapi kepala desa mengatakan, "Ohe ke Jarudemu, ohe ke jadi dedemu." Ini yang kami pertanyakan. Apa maksud kepala desa ohe ke jadi dedemu? Bapak itu dilantik untuk melayani masyarakat. Bapak juga dilantik oleh bupati. Berarti Bapak sudah melawan perintah bupati. Tidak melayani masyarakat, berarti Bapak tidak sanggup menjadi kepala desa. Lebih baik mundur dari jabatan kepala desa. Berarti Bapak tidak sanggup menjadi kepala desa. Lebih baik mundur dari jabatan kepala desa. Berarti Bapak tidak sanggup menjadi kepala desa. Lebih baik mundur dari jabatan kepala desa. Begitu Pak. Mundur dari jabatan kepala desa. Dan ini yang menjadi polemik kami masyarakat desa Lebo Banua selama ini Bapak-bapak. Kami mau membawanya kepada kita semua supaya masalah ini bisa segera diselesaikan. Mungkin dengan rapat dengan pendapat hari ini kita bisa menemukan solusi jalan keluar. Jadi mungkin itu dulu yang kami sampaikan, nanti menyusul dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan saya hitung-hitung yang 58 juta itu karena di situ 200 saksi pengakuan mereka. 200 sak. Dan 15 kubik pasir menurut penglihatan kami dan 10 kubik batu dan sekurang lebih kikirnya 4 kubik. Dan upah tukar telah diberikan pada saat itu 5 juta. Dan besi sekitar 10 kodi. Sehingga kami perkirakan di situ berarti uang Sagar Seni yang 268 juta itu habis. Ternyata pada perkerasan jalan udah ketemu pada ujungnya. Berarti kami masyarakat anggap itu benar. Dan pada saat itu pertanggungjawaban dibaca upah. Ini memang benar-benar penipu kepada rakyat, memakan keringat rakyat. Dikatakan kepada pekerja hanya 1.500.000 per 50 meter. Setelah saya pertanyakan dibayar 500.000 per meter. Setelah pada saat serah terima dibacakan oleh bendahara dan aku bilang sama dia pisahkan upah Sagar Seni dengan perkerasan, dan ternyata setelah dibaca saya hitung ternyata 2.700.000 per 50 meter. Maka pada saat itu di gereja di rumah Tuhan dibayar uang itu 500 tiap satu patok 50 meter kepada pekerja. Maka pada saat itu aku bilang
Tolonglah saudara-saudara, jangan makan keringat. Makanlah keringatmu, ada gajimu. Masyarakat itu memikul batu membasah itu keringat. Bagi mereka, bagian kita itu adalah maminya. Itu aja. Setelah kami lihat realisasi, oh, banyaklah di sini yang belum dilecakin, Pak. Ternyata batu 57-nya 47 juta. Dan pagar jalannya sebenarnya 890 meter. Dan kurang lebih telah dibangun 766 meter. Itu kurang lebih. Bukan saya bagian teknis. Dan mungkin ini masyarakat nanti bekerja. Pada saat bekerja itu tidak ada peralatan, Pak. Ada Tuhan di antara kita ini. Gerobak pun tidak ada, cangkulnya tidak ada, merdatunya tidak ada. Yang mereka pakai dalam bilik mereka. Ada sidu dua guna yang sidu. Itu kan? Pada saat itu memang saya memang terbaik. Mungkin dia kakak di situ. Tapi setelah saya pegang realisasi ini, cahayanya satu unit cahaya. Tapi tahun 2017 sudah dipasang di balai desa. Dari mana? Saya kurang tahu. Sistemnya kurang tahu. Tapi saya tidak masalahkan di situ. Dan mereka juga ini memang ada bukti sama saya. 2016 memakan juga lagi yang upah pekerjaan 625.000 per paket. Dan mereka mau telah membayar, ada berita caranya. Damai di situ. Tetapi maksud saya bukan menyudutkan. Tetapi tolonglah pemerintah ini bekerja dengan adil-adil, transparan dan jujur. Dan sampai sekarang juga ya tahun 2019 ini, kalau PPK-nya, anggota PPK bilang, mana rapnya? Tunggu dulu biar rapat, biar dikopi, dan kiamat dunia tak dikasih. Saya pernah anggota TPK 2018, tak dikasih sama saya oleh kepala desa. Saya anggota, ditanya biar saya kopi, dikopi kiamat dunia. Apalagi mereka berani menempelkan di papan informasi, item per item. Berarti kami curiga di situ. Berarti ada apa di balik itu? Kalau memang ADD ini tidak transparan, kami mohon nanti kepada bapak-bapak, kami tidak tanya-tanya. Kalau memang ditutupi, tidak dibuka kepada masyarakat. Mumpung ada inspektorat telah datang ke lapangan pada saat itu mengaudit. Mungkin hasil auditnya nanti, mungkin kami mohon kepada bapak untuk bagaimana hasilnya. Tetapi saya mohon kepada inspektorat sebagai pemerintah, ini mengadili seadil-adilnya. Sebenarnya saya kecewa pada audit tersebut, bocor di tengah jalan. Sebenarnya kalau mengaudit itu tidak ada yang mengetahui. Boleh-boleh aja barang-barang masyarakat dikasih di situ di foto. Seperti meja pada saya itu baru diangkat dari rumah orang, baru dikasih di balai desa. Ada saya. Dan selanjutnya, saya mohon ini nanti supaya masalah ini terwujud. Terwujudnya itu dengan baik. Bukan kita terwujud tidak baik. Terwujud dengan baik. Kenapa? Sebenarnya kalau pimpinan itu adalah melayani seluruh masyarakat dan terbuka kepada masyarakat. Dan oleh hal itu, dan mungkin nanti ada tambahan selanjutnya. Demikian dulu yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Itu saja. Kami selaku masyarakat, kami berterima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini. Jadi yang perlu kami sampaikan pada saat ini, jadi pada bulan yang lalu pernah kami menyampaikan surat permohonan kepada kepala desa. Kami masyarakat memohon untuk meninjau kembali perangkat desa yang merangkap jabatan dan yang tidak memenuhi syarat. Yang merangkap jabatan, Pak, ada yang berstatus GBD dan berstatus GBD, ada yang guru SD dan dia merangkap jabatan sebagai sekdes, dan guru SMP dan juga semula-mula merangkap jabatan sebagai status Kaukesra. Nah, dan kemudian perangkat dusun yang lain atau kepala dusun yang lainnya tidak memenuhi syarat, hanya pendidikannya
hanya KMSD. Nah, jadi dalam kesempatan ini Pak, kami mohon untuk disampaikan kepada kami, tapi sesuai dengan informasi yang kami dengar bahwa minimal pendidikannya itu SMA perangkat desa itu, kalau kepala dusun. Jadi di desa kami masih ada yang pendidikannya masih hanya tamatan SMA. Jadi demikian Pak yang kami sampaikan Pak saat ini. Saya bilang pembohong. Kenapa saya sebut pembohong? Ya, siapa yang masyarakat yang sudah melihat sound system di sini? Apakah sudah pernah melihat? Tidak. Kok mengira sound system aduh? Mengira ini sound system loh. Sama iyo nia Banua. Jangan dipikir karena ini orang kampung tidak tahu apa-apa. Jangan begitu Pak Kades. Ya, Anda tadi mengatakan bahwa yang sudah dibeli di mana wujudnya? Ya, silvanya harus masuk lagi kalau belum dibeli. Tapi kalau sudah dibeli, di mana wujudnya? Nah, kalau memang saat ini mengatakan bahwa sudah difoto saat tim audit ke lapangan sudah difoto, saya bilang itu bahwa milik pribadi kepala desa. Saya berani bilang itu. Berarti itu milik pribadi kepala desa. Dan kalau Pak Kepala Desa bertahan sekarang bahwa itu milik desa, berarti selama 2 tahun terakhir Bapak Kepala Desa. Berarti Bapak mengambil milik negara menjadi milik pribadi. Menjadi hak milik pribadi itu tidak boleh Pak. Termasuk listrik tenaga surya. Dia tidak pernah melihat itu. Dan tenaga surya yang ada di desa saat ini itu dibelanjakan dari anggaran 2018, bukan 2017. Itu sudah dianggarkan. Kemudian laptop. Masa setiap tahun ada laptop? 2016 laptop, 2017 laptop. Bagaimana ini memakainya laptop yang banyak? Makanya saya bilang ini pembohong. Kedua, tanya uang yang silva 200 itu adalah uang dari bangunan desa, sanggar seni yang tidak jadi maka dikembalikan ke RKU desa. Tapi sementara penjelasan kepala desa hari ini bahwa 41 juta itu 41.660 rupanya itu kelebihan dana dari jalan, perkerasan jalan. Berarti pembohong lagi. Betul-betul pembohong. Ini tidak layak jadi pemimpin ini. Membohongi rakyat. Tidak layak jadi pemimpin ini. Membohongi rakyat. Pembohong kepala desa saat ini. Kemudian saya mau mengatakan bahwa masalah surat-surat, masyarakat ini tidak tahu apa yang harus dilengkapi ketika mengurus surat-surat. Itu justrunya perangkat desa harus mendukung ini. Banyak di sini masyarakat yang datang sama saya, urus ini urus ini sama kami. Yang mengurus berkas masyarakat selama ini bukan warga masyarakat desa Lebak Banua, bukan perangkat desa Lebak Banua. Mungkin hanya sebagian besar, hanya orang-orang tertentu. Ya, tetapi hanya diurus gaom pada mengurus berkas di gaom mayau kerja kau maju urus di hari 22 kecamatan Mau le sanggup ke urus masyarakat dawa kepala desa nah le sanggup ke turun ke jawatan sebagai kepala desa ya dan bohongi masyarakat. Anda berkhianat dengan masyarakat, berkhianat dengan sumpah Anda sebagai pimpinan di desa. Dan itu tidak baik. Surya ya, memakai listrik PLTS. Benar menolak belanja. Benar. Tahun 2017. menolak nikmati oleh masyarakat. No. Mbak, ini penjelasan soal baru iwara itu. Berapa? Tidak ada itu Pak. Bagaimana kamu menikmati itu wilayah desa tidak ada. Sebentar Pak Kepala Desa. Ya Pak, kalau boleh Pak, bahwa seluruh daerah kita berada di kantor desa, sehingga kan lampu cahaya daerah kita kan bangun usaha untuk masyarakat. Karena perlu supporter bangun sehingga mengeluarkan surat keterangan dania, sehingga kan bangun dania untuk mengeluarkan kepada. Kemudian Pak Kades, Balai Desa menganggarkan. Kenapa itu tidak lebih dahulu dianggarkan untuk pembangunan Balai Desa? DPRD, Bapak Asisten 1, Bapak Kadis PMD, Bapak Kabah Hukum, Pak Camat Sumberlemu, serta Sekda, Bapak Sekretaris Dinas PMD, Saudara Kepala Desa dan seluruh perangkat, dan Saudara pelapor serta anggota tim semuanya. Yahoo! Pertama-tama dulu kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwa benar kami sudah menerima aduan masyarakat melapor terkait hasil aduan Dumas Masyarakat Desa Lumung Banua, Kecamatan Sumermele, dan tentunya selaku APIP tim Inspektorat Daerah menanggapi secara responsif
Memang surat sebelumnya sudah dua atau tiga kali masuk di inspektorat. Namun mengingat PKPT Pak, PKPT itu ada program kerja pengawasan tahunan, kami punya terschedule, sehingga barulah masuk pada tanggal 3 September yang lalu. Tim sudah turun melakukan pemeriksaan di Desa Lubung Banua. Terkait beberapa pengaduan masyarakat, mengingat hal ini LHP, laporan hasil pemeriksaan, tentunya kita mengedepankan azas praduga bersalah. Tentunya dugaan-dugaan itu secara kasat mata dan secara tim juga sudah turun, kami menyampaikan bahwa benar, sebagian besar dugaan itu ada, dan sebagian besar juga tidak mengandung kebenaran. Secara fisik, kemarin kami sudah turun tim untuk mengecek langsung, kami meminta bantu melalui Dinas PMD karena secara tenaga teknik kami tidak mempunyai. Tentunya melalui Dinas PMD kemarin kita sudah dibantu melalui PDTI. Pendamping desa tenaga infrastruktur sudah menghitung terkait perhitungan fisik baik yang berada di Balai Sanggar Seni dan di perkerasan jalan. Itu sudah ada temuan Pak. Itu sudah ada temuan Pak. Termasuk juga tadi hitungan batunya itu sudah dihitung oleh PDTI. Tetapi mengingat LHP ini masih belum fix 100%, tentunya sambil menunggu nanti. Saya harapkan masyarakat baik pelapor menunggu 2017 ya? Iya Pak. Itu di pembangunan jalan. Perkerasan jalan dan pembangunan Balai Sanggar Seni. Dua item. 2017 dan memang aduannya 2017. Sehingga 2 tahun yang lalu. Ya. Tim sudah turun tanggal 3 September. LHP ini sudah hampir akhir. Tinggal memfikskan saja, sudah ada beberapa temuan apa yang menjadi pengaduan oleh masyarakat, dan ini hitungan juga secara teknik juga PDTI. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwa khusus di Balai Sanggar Seni benar apa yang disampaikan oleh Saudara Kepala Desa tadi. Mereka punya gedung Balai Desa yang sudah lama Pak. Ini foto kita dokumentasi sudah ada. Surat penyerahan tanah juga sudah ada, surat keterangan penyerahan tanah ini sebelumnya. Ini sudah lama, tahun 93 ini dokumen yang ada sama kita. Usulan mereka, nomenklaturnya adalah pembangunan sanggar seni. Memang di dalam ketentuan untuk membangun balai desa dari anggaran dana desa itu tidak dimungkinkan, tidak diperkenankan. Kemendes dan diambillah nomenklatur pembangunan sanggar seni yang bisa pemanfaatannya multifungsi, bisa juga sebagai sanggar seni, bisa juga untuk digunakan untuk dalam artian pertemuan di desa, balai desa, bisa juga justru untuk pemanfaatannya. Di satu sisi ini sudah diusulkan dan sudah mulai pekerjaan 2 minggu, tetapi mungkin masyarakat penghibah pada saat itu sudah dilakukan pendekatan oleh kepala desa, karena kita sudah mem-BAP semua ini, baik pelapor, baik juga terlapor. Kita sudah mengambil keterangan semuanya. Ya, kita sudah ambil keterangan. Ketika dibangun, sudah mulai pekerjaan 2 minggu, ternyata penghibah tanah, saya kurang tahu ada penghibah tanah di sini. Penghibah tanah mengatakan bahwa kami tidak setuju kalau itu dibangun, karena bukan sanggar seni yang kami minta, tetapi balai desa. Sehingga tidak ketemu antara pemerintah desa juga kepada penghibah. Sudah dilakukan pendekatan, sudah dilakukan kepada penghibah, dijelaskan, namun juga masih belum ketemu. Sudah bukan yang menambah balai desa ini. Balai desa masih utuh lagi, bukan nggak utuh. Kata dapat balai desa nanti bagus, padahal masih bagus, bisa dipakai lagi. Ini tanahnya luas Pak. Tanah untuk balai desa ini masih luas. Nah, Ya. Artinya mungkin yang dimaksud oleh Bapak apa namanya? Mungkin maksud Pak Agus, ya. kenapa tidak dibangun di tempat lain lagi, dibuat lagi yang baru, ini tetap ada. Itu maksud Bapak? Iya, harus gua yang kami mau. Jangan dirusak yang sudah ada. Balai desa jangan dirusak, dibangunlah sanggar seni Iya, di tempat itu di tempat yang lain.
Itu maksudnya dari awal. Masuk akal juga sih sebenarnya. Apa udah disampaikan itu pada awal musyawarah, Pak Agus? Belum. Tapi yang dilakukan makanya harus balik sediman. Setelah kami lihat dapat informasi, sangat sempat kami tidak cocok. Oh, pada waktu rapat disampaikan yang dibangun balai desa. Setelah ada daerah di atas, sangat sini kami nggak suka. Tapi Pak Raffi Kades. Ya, saya sudah paham. Sebentar saya tanya Pak Kades. Pak Kades, nah ini udah jelas masalahnya. Mereka menginginkan kalau dibangun sanggar seni jangan dirusak ini, tapi dibangun di tempat yang lain, di desa yang sama. Maksudnya bertambah bangunan kan berame, kan begitu. Lalu pada waktu rapat Bapak menyampaikan yang dibangun balai desa. Nah, Bapak salah memberi keterangan. Ternyata untuk ke balai desa sudah disampaikan bahwa tidak bisa dalam nomenklatur sesuai dengan aturan. Harus sanggar seni kalau mau bangun bangunan. Nah, sementara masyarakat menginginkan kalau memang balai desa silakan di situ. Tapi kalau sanggar seni jangan di sini dibangun. Ya, artinya ini biar tetap ada bangunan ini. Jadi ada dua, ada sanggar seni, ada balai desa. Mungkin itu maksudnya Pak Agus. Nah, tolong dijelaskan itu, Pak Kades. Ya, dari awalnya kami sudah jelaskan bahwa bangunan balai desa kita ini sudah mulai rusak. Tapi belum rusak. Belum rusak, tapi Karena begini, sudah mulai rusak dengan sudah rusak itu berbeda. Ini masih bisa digunakan apa tidak? masih bisa. Nah itu dia. Secara logika saya bisa terima. Ini betul. Ini betul. Nah artinya begini, KKUB bahasa daerah ya supaya lebih akar pada Makades. Maka supaya Makades sebagai pemilik penghibah tadinya balai desa kan sudah ada. Yang Bapak sebut tadi sudah mulai rusak, tapi belum rusak. Saya udah lihat gambarnya juga kan, setidaknya masih bisa lah dipakai untuk ngumpul-ngumpul kan begitu. Nah, jadi misalnya anggaran mau bangun tengah balai desa, tapi sanggar seni kita dulu gerak. Kira-kira si Marina pemahaman itu disampaikan ke Pak. Artinya saya yakin desa Limbong Banua itu tidak ramai bangunan, betul ya? Ya udah biar ada di satu bangunan ini, kalau ada dibangun lagi kelihatannya kan rame dia kan. Mungkin konsep berpikirnya seperti itu. Apa yang sudah ada ini ya bisa kita pakai mungkin nanti juga untuk TK atau untuk taman apa itu PAUD kan bisa aja kan ini. Mungkin itu maksud mereka ini menggunakan dana desa itu secara efektif dan efisien. Nah, dalam pola pikirku sebagai perwakilan rakyat, tapi saya tidak tahu dari perwakilan pemerintah, saya tidak tahu karena baju Bapak itu sama dengan baju mereka. Jadi baju saya sama dengan baju masyarakat, itu bedanya kita. Ya, mohon maaf ya. Jadi kita ya, itu nampak dari baju kita ya. Nah, jadi ini sudah terjadi Pak Agus. Sudah terjadi, nolak duga, betul ya? Nah, Kamu kok masalah itu Pak. Dana ADD Pak, bahannya lebih Pak masyarakat. Ada saya itu guna Pak bahan. Tidak kakak salah mana itu. Tengah untuk masyarakat. Ini bisa terjadi Pak. Fenomena ini Pak. Ya ini ada mohon maaf. Ada saya Pak. hanya mana aja Pak? Sekretaris, kepala desa. Hanya bersama Desi. Ini orangnya Pak. Kita ini ada Tuhan di atas. Ada satu guna bahan tersebut. Maksudnya Bahan apa? padahal si sekarang kalau ibu masyarakat, kalau mau halu masyarakat diusahakan. Berarti pada hal ini mana ya itu buat. Udah cuma ya ambil berapa? Ini banyak banget. Ya ambil mana ya? Kau mana berapa dia? Tahu dia Pak. Supaya apa? Ya ibaratkan yang luar. Mau pernah bawa saku di Pak. Wow, lelaki itu dah. Aku saku bigara saudara. Ufangau. Saku bigara Iya. pada Tahu ufangau tu Nani apa Banua. Iya, nanya Pak. Lalu ini sana ada tahu Pak.
Utama-tama batu. Tengah, maka suku, aku gak namun yang banua molohe kara pada si Maria, aku beda apa-apa, selebih itu. Kara oe sakubi ofenta balokas aku gak. Usama Aku gak bakal jadi pakades, bakal anggaran. Pajak. Jadi itu bahan negara pakades. Masyarakat. Kalau banyak masyarakat dari pulau bahan apa tengah ke masyarakat luar. Lah, jadi daerah apa dengan pendapat Pak Mali? Pak Kades no jawab, no iwal kami tapi lo masih ani. Lihat, padahal juangnya, juang juga baru suka minus. Benyuhai pada apa? Bapak di sana, benyuhai bakal di sana sih. Lu masalah tahu ya kafalo balau di bumi bersama. Kena kurs lagi kisi. Lau ni bukannya mancing makan utara. Tahu. Sehingga warga desa Ibu Banu. Lau ni balau sini balau keluar. Sidu sama. Ada sidu udah Pak Kades. Iya, beda titik. Tengah, dan yang usul kerawa, kan ilafif muda. Nah, saya kira-kira pemantauan. Lo pakai tenaga banuamu, no baik. Napa? Lo jangan lawan kan tuh. Kadang melihat di masalah dapur tapak, lo mau akurat. Lah kadang saya lama ini mulai masalah, lo saya masih agama khawbah. Silu tanpa masalah. Lo dapat ada kok pernah menang. Jadi ngasih Besok ke Seragania ada yang bertahu. Lah ke Seragania ada yang banyak banua. Ya kalau tuh mana paksa kubi mana lagi. So itu gimana tuh mana mau buat lagi satu. Jadi begini Pak Kades, tumpali naraku kami desa Limumbar. Jadi Eropa dari desa Limumbar menjadi kampung naraku. Karena begini, akar permasalahannya nongol tangkap daya nada sebentar. Lena saya disubuh satu persatu dah kami, ada di konfrontir. Saya sudah tangkap. Masalahnya, aku balik kami. Saya tidak tahu kalau berbeda dengan pemerintah. Dana desa dari pusat itu hanya balabe dikelola di desa supaya warga desa tercipta lapangan kerja. Lah saudara beli gerak asio, beli gerak lada dengan HOK. Ada HOK. Hari orang kerja. Itu. Malah yang mau halewa, malah kena gajian. Nah, hana balabe pada satan nebe, sugi kera dana desa. Dana desa Lebo Banua, dah kai ani desa Lebo Banua. Ini persoalannya. Dan banyak ini di desa-desa. Ira kepala desa lalu inatola sopo borong muriba yang itu supply. Ini banuannya lebih mahal banyak. Tapi tengah kewadai hilang dasar kebu. Tapi mudah-mudahan tengah ini. Nah ini Pak Kades. Kali pusat bahanan atur demi naik dari pusemi. Lebih kerja misalnya kalau tahu dua kubi awal soalnya pada ini. Saya paham itu analogi atau cara berpikir pemerintah pusat. Saya mengerti kenapa dana desa diberikan dikelola secara swakelola oleh masyarakat desa supaya masyarakat desa itu dapat memanfaatkan semua bahannya dapat dibeli, tenaganya dapat terpakai. Nah, fungsi mana kemudian wujud daripada dana desa dinikmati bersama-sama.